Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau sharing tentang cara untuk memulai mengatur keuangan. Banyak dari kita yang mengalami kebingungan saat pertama kali ingin mengatur keuangan. Kita ingin hidup sejahtera, punya banyak tabungan untuk semua keinginan dan impian kita. Tapi kita tidak tahu harus memulainya dari mana. Bahkan menabung itu juga terasa sangat sulit karena uangnya itu terus kepakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kayaknya tuh kok ya kebutuhan itu nggak habis-habis. Namun di sini teman-teman nggak perlu bingung lagi karena di video ini akan aku sharingkan bagaimana sih cara untuk memulai mengatur keuangan. Jadi nanti teman-teman sudah bisa langsung menabung untuk keinginan yang sudah lama teman-teman inginkan. Entah itu kendaraan baru, membangun rumah, menabung untuk dana pendidikan anak, dan lain sebagainya. Mari kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah awal mengatur keuangan dan mulai menabung, teman-teman harus memperhatikan kondisi keuangan teman-teman. Yang pertama kali dilakukan oleh teman-teman adalah evaluasi kondisi keuangan saat ini. Setelah itu, menyusun tujuan keuangan. Kemudian, susun rencana keuangan teman-teman. Melaksanakan rencana keuangan dan mereview juga sempurnakan rencana keuangan teman-teman. Ini semua adalah proses perencanaan keuangan. Maksudnya gimana sih? Oke, langkah yang pertama, ketika membuat perencanaan keuangan atau agar bisa mulai menabung, teman-teman harus bisa mengevaluasi kondisi keuangan saat ini itu bagaimana. Jadi kita perlu melihat poin nomor 1. Teman-teman bisa tahu apa sih langkah pertama yang harus teman-teman lakukan saat mengatur keuangan? Jadi pada saat teman-teman mulai menabung, teman-teman bisa lebih terarah dan teman-teman juga bisa memperoleh satu persatu hal-hal yang sudah lama teman-teman inginkan. Berikut ini adalah piramida perencanaan keuangan. Pertama adalah keamanan keuangan yang meliputi cash flow, hutang atau cicilan, dan dana darurat. Kemudian, piramida perencanaan keuangan yang kedua adalah kenyamanan keuangan, meliputi tujuan keuangan, misalnya untuk investasi, membeli rumah, dana pendidikan anak, liburan, dan lain-lain. Juga dana hari tua atau pensiun, serta passive income. Piramida perencanaan keuangan yang terakhir adalah distribusi kekayaan, yaitu pembagian waris atau hibah. Menabung yang pertama kali ditujukan untuk keamanan keuangan. Di sini ada cash flow. Cash flow itu berbicara tentang arus keuangan keluarga. Dari mana sih sumber pemasukan teman-teman? Kemudian, uang dari pemasukan itu disalurkan kemana saja setiap bulannya. Apakah cash flow-nya sudah baik atau belum? Untuk dana darurat, berbicara tentang sejumlah dana yang teman-teman butuhkan supaya bisa menghadapi hal-hal yang tidak terduga, seperti misalnya kecelakaan atau kehilangan salah satu sumber pemasukan, akhirnya kita itu butuh dana. Dana darurat itu bisa digunakan untuk menghadapi hal-hal tadi, karena kita tidak pernah tahu apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Entah kita atau pasangan kita bisa terus bekerja ataukah tidak untuk beberapa waktu ke depan. Sini perlu untuk menyiapkan dana yang cukup untuk menghadapi semua resiko tadi, yaitu dengan cara menabung dana darurat. Nanti kita akan bahas lebih detail ya, cash flow itu apa, dana darurat itu bagaimana cara menyiapkannya. Di video ini kita hanya khusus mengenal piramida perencanaan keuangan,
supaya teman-teman bisa mengetahui cara mengatur keuangan itu harus mulai dari mana. Nah, mulainya itu dari pondasinya dulu, yaitu kita harus menyiapkan keamanan keuangan. Setelah itu, kita menabung untuk kenyamanan keuangan. Di kenyamanan keuangan ini, apabila teman-teman sudah mempunyai dana darurat, cash flow sudah baik, bisa mengatur hutang, itu bisa berjalan dengan lancar, baru teman-teman bisa mulai menabung untuk tujuan keuangan, juga untuk investasi. Jadi nanti teman-teman bisa mulai menabung untuk membeli rumah atau menabung untuk umroh, untuk pendidikan anak, dan lain sebagainya. Nanti juga kita akan bahas bagaimana sih bisa menabung dengan nyaman secara keuangan. Bisa menabung untuk dana hari tua, dana pensiun, dan juga menyiapkan passive income. Kalau sudah, barulah ke atas untuk distribusi kekayaan. Bagaimana merencanakan waris dan hibah. Kita juga kan pingin ya jika nanti kita sudah tua, kita tidak menciptakan kebingungan bagi anak-anak. Distribusi kekayaan itu berada di tahap paling akhir. Akan tetapi nanti yang akan kita bahas adalah tentang keamanan keuangan juga kenyamanan keuangan. Menabung itu berfungsi untuk menguatkan setiap bagian piramida. Jadi kita mengumpulkan dulu dana daruratnya. Lalu kita menabung untuk kenyamanan keuangan. Gimana? Teman-teman semakin semangat kan belajar mengatur keuangannya? Mari kita belajar bersama-sama dengan cara menonton channel kita secara berurutan ya teman-teman, agar teman-teman bisa memahami cara mengatur keuangan yang baik dan benar, sehingga bisa menabung untuk apapun kebutuhan dan keinginan teman-teman. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang cash flow supaya teman-teman bisa tahu apakah sudah sehat atau belum. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, komen, dan share. Tunggu dan simak video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat.